Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Modern. Pada malam hari ini Santri Modern akan menanggapi ocehannya orang ini yang berchannel yaitu Kitab Orang Jujur. Keren namanya namanya keren, Kitab Orang Jujur Konon katanya dia ini dulunya beragama Islam tapi sekarang dia keluar dari Islam dia sudah berpindah agama artinya di sini orang tersebut yaitu murtad dan di sini dia menanggapi materinya atau videonya yaitu Ustadz Mr. TM konon katanya dia di sini berbicara bahwa Ustadz Mr. TM itu yaitu dia jelas bahwa dia itu beragama Islam. Betul, apa yang dia katakan itu betul bahwa Ustadz Mr. TM itu beragama Islam. Tapi bagi kami di sini Santri Modern bahwa dia itu Islam hanya KTP-nya saja Islam hanya biodatanya saja bahwa Ustadz Mr. TM itu yaitu hanya Islam KTP. Jadi karena Anda sudah murtad sudah keluar dari Islam sudah tentu Anda akan mempercayai ocehan-ocehannya. Sudah pasti Anda akan mempercayai omongan-omongannya Jadi beda dengan kami di sini. Beda. Kalau kami di sini tidak mempercayai secuil pun apa yang dia paparkan, apa yang dia sampaikan saya tolak fatwanya bahwa fatwanya itu tidak mencerminkan yaitu keislaman gitu. Jadi orang tersebut konon katanya hanya menanggapi materinya yaitu Ustadz Mr. TM. Baik, kita simak saja apa sih yang dia tanggapi, apa sih yang dia omongkan di sini. Baik, kita tonton videonya. Sahabat yang terkasih, saya sering melihat di beranda YouTube saya sering berseliweran channel-channel Kristen mengupload video daripada Mr. TM. Nah, Mr. TM ini juga kan kita tahu banyak juga saudara-saudara Muslim yang mempermasalahkan Mr. TM ini. Bahkan ada yang memfitnah mereka ini katanya adalah misionaris terselubung. Ada yang mengatakan mereka adalah para apologet Kristen yang menyamar sebagai Islam gitu Dan saya melihat-lihat juga di beberapa channel Muslim, mereka ini mau dilaporkan, bahkan sudah disampaikan pelaporan kepada MUI, dan MUI menyelidiki apakah mereka ini sebenarnya Muslim atau agama lain. Dari beberapa video yang saya lihat, sahabat, mereka ini adalah Islam. Jadi jelas sekali mereka Islam, bukan misionaris yang menyamar sebagai Muslim gitu. Nah, perlu kita ketahui mengapa banyak channel-channel Kristen kagum kepada pengajaran-pengajaran Mr. TM ini, sehingga banyak channel Kristen menganggap bahwa Mr. TM adalah pengganti Buya Sakur. Ada berapa banyak video saya lihat yang view-nya cukup tinggi, sobat, sampai ratusan ribu channel-channel Kristen ketika mengupload video Mr. TM ini. Saya akan menanggapi siapakah Mr. TM ini. Selama saya melihat beberapa videonya, saya langsung tahu Mr. TM ini adalah Islam yang tidak biasa seperti yang kita ketahui di Indonesia. Mr. TM ini sesuai dengan nama judul dari YouTube-nya adalah Taklim Marifat, sahabat. Taklim Marifat ini adalah sebuah pengajaran, pengenalan akan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi mereka menjelaskan secara ilmiah. Saya jujur saya kurang tertarik untuk nge-share video dari Mr. TM ini. Karena ajaran-ajaran dari makrifat ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Islam selama ini. Banyak pertanyaan orang Islam yang tidak terjawab kepada ulama-ulamanya. Ini Islam non-marifat, sobat Yang tidak terjawab akhirnya murtad.
masuk Kristen, karena jawaban yang mereka cari, mereka temukan, mereka dapatkan di ajaran Kristen. Tetapi ketika saudara mendalami makrifat ini, saudara akan merasa, kok seperti Kristen, gitu ya. Pengajarannya seperti Kristen. Makanya saudara jarang melihat ada makrifat debat dengan orang Kristen, jarang sahabat. Karena yang kita sampaikan khususnya tentang Tritunggal, mereka setuju, gitu loh. Contoh pertanyaan umat muslim yang sering dilontarkan oleh umat muslim sendiri kepada ulamanya, mana Allah itu? Bagaimana wujud Allah itu? Kan gitu ya. Selama ini kan mereka berkata, ada di sana wujudnya tidak terlihat, pokoknya adalah, gitu ya. Nah, kalau di kekristenan hal itu terjawab sahabat, karena kekristenan tidak beriman buta. Kita mempercayai Tuhan, dan Tuhan orang Kristen itu pernah bersama-sama dengan manusia 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Makanya kekristenan tidak pernah menolak bahwa Yesus itu adalah utusan, firman yang berasal dari Allah sendiri, diutus menjadi manusia. Itulah sebabnya orang Kristen tidak beriman buta. Orang Kristen tidak hanya mempercayai bahwa Tuhan itu ada, tetapi hanya katanya. Tuhan orang Kristen pernah bersama-sama dengan manusia, pernah melakukan banyak hal bersama dengan manusia 2000 tahun yang lalu. Di dalam taklim makrifat ini, saudaraku, mereka juga mempercayai bahwa Allah itu mengutus utusannya juga ke bumi untuk bersama-sama dengan manusia. Makanya ketika ada umat muslim berkata, mana Allah itu? Bagaimana wujud Allah itu? Kan gitu ya. Nah, biasanya kita mendengar jawabannya, ya ada Allah di sana, atau mereka tunjukkan tulisan Allah gitu kan. Mereka tunjukkan tulisan Allah. Nah, muslim awam yang bertanya tadi itu, loh, apa itu Allah? Apa kita menyembah huruf? Kan gitu ya. Apakah huruf itu adalah Allah? Kan itu pertanyaan yang bisa mengambang kemana-mana, sahabat. Tetapi ketika dijelaskan oleh taklim makrifat, saudaraku, itu bisa tercerahkan sedikit. Makanya jarang orang makrifat itu debat dengan orang Kristen, karena mereka sangat setuju dengan penjelasan orang Kristen bahwa Tuhan itu memang bisa nyata, saudaraku, bisa melakukan sesuatu untuk umatnya, dan bisa menyatakan dirinya untuk umatnya, ya dengan caranya lah, gitu ya. Oh, jelas ya. Apa yang Anda katakan tentang masalah perihal Tritunggal itu kami juga memanawinya, ya. Tapi pemaknawian kami tidak sesuai apa yang Anda pahami, ya. Kalau Anda memahami bahwa Tritunggal itu ialah Bapa, Ibu, dan Anak, ya. Tapi kalau kami di sini beda jauh, Bung. Ya, kami memanawi bahwa Tritunggal itu ialah Allah yang laisa kamislihi syai'un, ya. Allah yang menurunkan nama-nama terbaik yang 99 yaitu asma, ya. Dan Allah yang menurunkan kesifatannya yang 20 sifat. Ya, itu Bung. Ya, kalau kami memanawinya bukan seperti apa yang Anda pahami, beda jauh, Bung. Ya, beda sekali. Terus tadi masalah tentang ada yang bertanya di mana itu Allah dan bagaimana wujudnya Allah. Ya. Kalau kami mau memahami apa yang Anda pahami, ya, apa yang Anda percayai, itu bisa saja, Bung, ya. Bisa sekali. Tapi kami tidak berpemahaman seperti Anda. Ya. Anda memahami, ya, bahwa Nabi Isa, ya, yang disebut Anda itu Yesus, itu katanya Tuhan, ya kan? Dan Anda juga berpemahaman bahwa Nabi Muhammad itu Anda pahami itu katanya Tuhan, ya. Tapi di sini kami tidak memahami hal tersebut, Bung, ya. Bahwa kami memahami Nabi Isa dan Nabi Muhammad yaitu ialah utusan Tuhan, ya. Nabi yang diutus di muka bumi, ya kan,
untuk menyampaikan risalah Tuhan, ya, untuk mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan. Jadi entah itu Nabi Isa atau Nabi Muhammad, ya, itu bukan Tuhan, Bung, ya, bukan Tuhan, ya, gitu loh. Kalau kami memaknawi bahwa Nabi Isa atau Nabi Muhammad itu ialah Tuhan, ya kan, itu di sini kita bisa dikatakan yaitu syirik musyrik atau dosa besar, Bung, ya, gitu. Jadi itu kami di sini tidak diperkenankan, ya. Di sini kita tidak diperbolehkan. Itu pembedaan antara Anda dengan kami di sini, Bung, ya, gitu. Baiklah, apa yang sudah saya tanggapi, ya, cukup sekian, ya. Bagi permisa yang mau mendukung channel ini, ya, tekan tombol subscribe-nya, ya kan, aktifkan loncengnya, share, lalu komen, ya. Baiklah, terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.